Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradita dari MIPA 5. Nama saya Jelisa dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Intan Cahaya dari kelas 12 MIPA 5. Kita di sini akan bikin Nah, teman-teman, untuk praktek kali ini kita hanya membutuhkan baskom, kaleng bekas, es batu, susu denko bubuk, air hangat, dan sedikit air dingin. Nah, dan yang paling penting yaitu garam kasarnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke prakteknya. Nah, sebelumnya es batunya harus dipecahkan terlebih dahulu ya. Setelah es batu berhasil kita pecahkan, kita masukkan es batu tersebut ke dalam baskom sampai benar-benar tertutup baskomnya. Lalu setelah itu kita juga membutuhkan susu denko bubuk untuk es krimnya. Susu denko tersebut ditambahkan dengan air hangat dan sedikit air dingin. Setelah itu, taburkan garam kasar di atas es batunya. Lalu masukkan kaleng di tengah-tengah es batu. Jangan lupa dicuci dulu ya kaleng bekasnya supaya bersih. Nah, untuk temperatur normal, campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim, yakni lebih kecil dari 0 derajat Celcius, yaitu min 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Maka semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu tersebut, maka proses pembekuan es krim itu pun akan semakin cepat. Lalu tuangkan ke dalam kaleng, kemudian tutup kembali kalengnya. Nah, setelah itu kaleng diputar searah jarum jam. Kita putar sekitar 10-15 menit. Nah, adonan es krim dalam baskom yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Dan selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim, sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang berbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita membuatnya menggunakan kaleng? Karena kaleng terbuat dari besi yang merupakan konduktor yang baik. Nah, pada praktikum kali ini didasarkan atas teori sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut, bukan dipengaruhi oleh jenis zat larut. Percobaan pembekuan es krim dengan garam yang dicampur dengan es batu membuktikan bahwa reaksi yang terjadi antara garam dengan es batu tersebut menyebabkan penurunan titik beku. Es batu yang diberi garam lama-kelamaan akan meleleh, dan lelehan tersebut akan tercampur dengan partikel garam sehingga terbentuk larutan garam. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin banyak pula larutan es batu yang tercampur. Dengan demikian, reaksi ini termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi pelepasan panas atau energi. Hal ini terjadi karena titik beku larutan garam lebih rendah dari titik beku pelarut murni. Penyebabnya, agar larutan garam membeku, garam melepaskan panas yang akhirnya panas itu diterima oleh es batu dan menyebabkan sebagian es mencair. Sementara itu, air pun mencoba membuang panas yang diterimanya, dan akhirnya karena garam yang banyak tersebar dalam larutan garam, membuat suhu larutan menjadi lebih rendah daripada suhu es murni. Nah, adonan es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam yang suhunya lebih rendah daripada pelarut murni, sehingga menyebabkan adonan es krim membeku.
Akan tetapi, apabila adonan es krim tadi dibiarkan saja mendingin, maka hasilnya tidak akan enak karena es krim berbentuk kristal-kristal es yang kasar. Maka dari itu, memutarkan kaleng yang berisi bahan es krim adalah kunci membuat es krim yang baik. Hal ini berguna untuk menghasilkan tekstur es krim yang lebih lembut karena pemutaran ini bertujuan mengecilkan kristal es sehingga es krim jadi lembut. Jadi setelah kita melakukan percobaan menggunakan garam, ini dia hasilnya. Selamat percobaan. Yeay. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.